kamu ini pernah menyakiti hati seorang perempuan ya? Loh, kok bapak tahu? Soalnya ini luka kamu bukan luka biasa. Ini ada orang yang sakit hati sama kamu, jangan pengen kamu mati. Si Budi tuh kayak semacam kayak orang ada yang mukul dari belakang gitu, dada, punggung. Itu dia muntah. Dan muntahannya itu darah, ada isi paku, kawat, silet. Kalau memang kamu mau sembuh, jujur, saya bisa bantu, kata guru saya. Cuman ini prosesnya nggak sebentar, karena ini bisa dibilang ini kamu dikontrak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Nah, teman-teman semua, berdasarkan segmennya yaitu Ngopi Horor. Jadi, pada video kali ini saya tidak akan membawakan narasumber tentang pendakian gunung, namun di samping saya sudah ada temannya dari Bang Rizky yaitu Bang Devri, Bang ya. Waduh, terima kasih banyak Bang ya. Siap Bang. Udah dari Jakarta Timur aja gitu ya kan. Ke Semarang nih Bang, podcast Semarang Bang. Oh siap. Seminggu. Siap. Jadi teman-teman semua, Bang Devri ini juga merupakan timnya dari Bang Rizky Bang ya. Ya, betul Bang. Yaitu punya YouTube-nya namanya apa sih Bang? Ingetin lagi Bang. Nama YouTube-nya tuh Jali The TV. Nah, Jali The TV. Ya. Kalau boleh tahu lagi Bang, kasih tahu lagi Bang. Ngebahas apa tuh Bang YouTube-nya itu Bang? Kalau awal mulanya Jali The TV itu lebih fokus ke gaming. Cuman sekarang kita lagi beralih ke podcast misteri. Oh, horor. Nah, jadi teman-teman semua misalkan pengen konten-konten horor atau podcast horor tuh Bang ya, bisa langsung aja mampir ke channelnya Bang Devri yaitu Jali The TV, link ada di bawah video. Oke Bang, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini nih Bang, Abang ingin menceritakan tentang kejadian lagi ngapain tuh Bang? Jadi kejadian ini sebenarnya dialami oleh teman kerja saya. Oke. Jadi dia itu dikirimi santet oleh mantan pacarnya karena dia berselingkuh. Oh, berarti santet mantan Bang? Ya. Santet mantan keren juga tuh. Ya kalau kita bilang cinta berantakan, dukun bertindak lah. Oh iya juga ya. Tahan dulu Bang ya ceritanya Siap. Bang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi pada mulanya tuh di tahun 2016-2017 itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan dan kebetulan perusahaan itu bergerak di bidang kesehatan. Nah di saat itu teman saya itu dapat tugas nih untuk ketemu klien untuk kerjasama bisnis lah ya. Nah dia yang ditugasin nih Bang. Kebetulan dari perusahaan klien kita ini ditugasin juga seorang wanita, ya statusnya bisa dibilang single parent, punya anak satu, dan ya kalau kita bilang masih mempunyai daya tarik lah ya. Nah singkatnya nih,
Sebenarnya di awal pertemuan itu ya biasa aja, memang membahas soal kerjaan kan, nggak ada hal-hal lain lah. Cuman lambat laun mungkin mereka sering berkomunikasi gitu kan di luar jam kerja. Akhirnya mungkin timbul lah di situ perasaan masing-masing. Nah, singkat ceritanya nih, teman saya pas beberapa hari kemudian tuh cerita ke saya nih, Bang. Dep, gue lagi deket nih sama perempuan. Yang mana lagi? Ini kita samarin aja namanya Budi ya, Bang. Yang mana nih, Bud? Ini yang kemarin ketemu sama gua nih, yang perwakilan dari perusahaan A gitu kan. Nah, si bilang dong, lah bukannya lu udah punya pacar, Bud? Ya, pacar gue jauh inilah, katanya gitu kan. Daripada gue sendiri kan di Jakarta. Ya, bukan apa-apa nih, Bud. Gue tahu nih daerah pacar lu tinggal, gue bilang. Asal usul pacar lu gue tahu nih daerahnya seperti apa. Gue khawatir nih, jangan sampai terjadi apa-apa sama lu karena ulah lu sendiri nih. Ah, udah, santai aja. Lagi juga gue nggak percaya nih sama hal-hal kayak gitu. Oh ya udah, yang penting gue udah ngasih tahu nih, Bud ya. Dia jalan dah tuh, jalan ya kan. Nah, satu momen ceritanya nih pas jam pulang kerja, nggak tahu kenapa nih, Bang, tiba-tiba tuh saya pengen bonceng sama dia. Jadi saya ibaratnya ninggalin motor di kantor lah. Dia juga nggak tahu tuh kenapa saya tiba-tiba pengen kayak gitu ya. Nah, saya bilang gini, Bud, gue nebeng dong. Lah emang motor lu kenapa, Dep? Saya bilang, ya motor gue nggak kenapa-napa sih, cuman gue lagi capek banget nih, gue pengen dibonceng lah. Gue capek naik motor karena habis keliling juga kan kebetulan gue waktu itu cover area Tangerang, jadi Tangerang balik kantor gitu kan. Ya udahlah, akhirnya bonceng lah sama dia tuh. Sepanjang jalan sih ya nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Nah, satu momen nih tiba-tiba dari kepala dia nih, dia sebelum kejadian itu dia ngomong, "Deh, pala gue kok panas." Bagian mana, Bud? Bagian sini nih kayak panas gitu loh. Terus nggak lama habis dia bilang panas itu, tiba-tiba nih kayak keluar darah itu ngocor, Bang. Keluar sini nih, ngocor. Nah, terus saya bilang, "Lah, Bud, tar lu, Bud. Minggir dah," saya bilang. "Kenapa, Dep? Ini kepala lu kenapa? Lu pas lagi yang tadi keliling nih, lu jatuh nggak?" Saya bilang, "Enggak. Atau mungkin lu kebentur atau apa gitu," saya pikir gitu. "Enggak. Coba buka helm dah." Buka sama dia tuh. "Bang, kenapa sih?" kata. "Lu pegang sendiri dah." Pegang sama dia gini. "Lah, ini darah kenapa?" kata dia. "Iya, makanya gue tanya, lu jatuh nggak?" Dia bilang gitu kan. "Enggak," kata dia. "Coba cek helm. Kali helm lu ada apa sih kalau kita bilang tuh, mungkin kawat keluar kalau helm rusak gitu kan." Iya. "Nggak ada. Nggak mungkin lagi juga," kata dia. "Soalnya bukan apa-apa. Ini helm baru dibeliin kado dari pacar gua." Nah, terus saya bilang gini kan, "Ini jangan-jangan nih efek lu selingkuh nih, Bud. Jangan-jangan cewek lu tahu." Nah, akhirnya tuh dia cerita tuh dari situ tuh. Memang sih, jadi pas momen di tahun baru, dia bilang, "Gue jalan nih sama si single parent ini." Kebetulan temennya si ceweknya nih pas lagi berkunjung ke Jakarta. Nah, ngeliat dia nih jalan sama nih cewek, di foto, dikirim ke pacarnya. Di situ akhirnya dikirim juga nih ke si Budi nih, teman saya nih. Marah dong, sempet ngancem. "Oke, kita putus. Lu udah nyakitin gua. Cuman lu tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi sama lu. Kalau gua nggak bisa milikin lu, nggak ada orang yang bisa milikin lu. Terus lu apain, Bud?" "Ya udah, gua abain aja. Gua nggak percaya," adanya sama hal kayak gitu. "Lah ini buktinya," gue bilang. "Ah, mungkin ini kali gua entah apa," kata dia. Coba. Akhirnya gue coba lah tuh, Bang. "Coba ya," gue bilang. "Gue dulu pernah, walaupun belajar nggak lama, tapi gue paham lah ini gangguan apa ibaratnya tuh kalau itu bilang tuh non medis atau bukan, gue paham lah sedikit-sedikit. Coba ya gue cek." Saya raba tuh, "Bud, ini bukan luka biasa," saya bilang. "Ah, lu ada aja," kata dia. "Serius," gue bilang. "Lu nggak percaya? Ini gue buktiin."
Saya usap tuh kepala dia bang. Saya cuman baca syahadat 3 kali sama sholawat 3 kali tuh, sama 1 ayat kursi. Itu darah berhenti dan luka yang tadinya ada garis 3 itu hilang. Bingung dia. Di dalam helm itu bang? Iya, luka yang di kepala dia nih, yang di sini nih. Oke. Hilang. Lah, kok dia bisa hilang? Kan gue bilang, gue dulu memang belajar tapi nggak lama. Gue bilang, dikit-dikit lah gue bisa gitu. Kalau memang gangguannya masih kecil, insya Allah gue bilang. Kalau gue sih selalu punya keyakinan, gue bukannya gue yang bisa, tapi Allah pasti bantu, gitu prinsip gue. Oh ya udah katanya. Tapi lu percaya nggak nih gangguan ini? Ah tetep ah, bukan kali kebetulan doang katanya. Terus beberapa hari kemudian dia ngomong nih, Dep, gue mau nikah. Sama yang mana? Ya sama cewek gue lah, katanya, yang punya anak. Serius lu, gue bilang. Lu inget nggak chat terakhir mantan lu? Ingat, tapi bodoh amat. Kan gue bilang, gue mah nggak percaya. Wah, batu nih anak, pikir gue dalam hati gitu bang. Wah, anjingnya anak keras kepala banget pikir gue. Ya udahlah, terserah lu lah. Cuman yang pasti di sini kalau ada apa-apa lu kontak gue, udah gitu aja. Pesan gue sama dia gitu. Udah. Nikah nggak dia nih? Seminggu, 2 minggu pernikahan, nggak ada apa-apa. Dimasuk di minggu ketiga nih bang. Posisi dia tidur sama istrinya nih, tidur sampingan. Memang kan istrinya kan bisa dibilang nih suka sholat tahajud nih, gitu kan. Bangun lah jam-jam 2, jam setengah 3 gitu kan, sholat tahajud. Nah sebelum istri bangun nih, si istri nih sempat ngedenger suara kayak aungan macan gitu bang. Gitu. Akhirnya kebangun tuh. Memang posisi dia udah setengah melek lah gitu bang, mendusin ya. Dia nyari, kok nggak ada apa-apa. Dia ngeliat ke suaminya, itu ternyata posisinya baju si suaminya itu udah sobek-sobek bang. Tapi nggak ada luka. Akhirnya kan si istri bingung kan, lah ini suami gue bisa ngapain? Orang tidur kok bajunya sobek-sobek gitu kan. Wah kenapa gitu kan. Akhirnya subuh itu nelfon saya, Dep, ini si Budi posisi tidur kata dia. Kok tahu-tahu bajunya sobek-sobek. Sempet saya bercandain di situ bang. Ah mungkin si Budinya kali tidurnya petakilan apa gimana gitu kan. Enggak Dep. Karena kan ibaratnya kalau orang tidur petakilan tuh, saya juga yang tidur di samping pasti berasa. Entah itu ketendang, entah itu ketabok kata dia. Ini enggak. Masa sih mbak? Bener katanya. Coba deh, ntar besok saya tanya sama si Budinya deh, katanya saya bilang gitu kan. Udah saya tanya si Budi, besok paginya tuh di kantor. Saya bilang gini, lu mimpi apa Bud? Gue cuman mimpi didatengin sama makhluk berbulu, dia bilang. Kukunya panjang-panjang, mukanya itu kayak muka harimau, cuman warnanya hitam banget. Terus itu makhluk ngomong apa? Ya si makhluk itu ngomong gini, kamu udah nyakitin saya, kamu siap-siap terima akibatnya. Saya nggak bisa milikin kamu, berarti nggak ada orang lain bisa milikin kamu. Kalau andai kata ada orang lain milikin kamu, pilihannya cuma 2. Kamu berpisah sama orang itu, atau nyawa kamu taruhannya. Tuh pesan si makhluk. Akhirnya udahlah. Cuman sama si Budi ini memang dasarnya orang ini nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Ya udah, dianggap angin lalu aja bang. Nah singkat cerita, dia jalan nih, ceritanya lagi libur kerja lah ya, libur kerja jalan lah sama istrinya tuh. Biasa lah weekend gitu kan, nyenengin anak istri. Nah satu momen setelah dia pulang dari jalan-jalan itu nih, itu kejadian yang hal serupa yang pernah terjadi sama saya nih, kejadian lagi, cuman lebih parah. Jadi pas lagi jalan, tiba-tiba tuh keluar darah mengucur dari kepala dia, deres itu. Jadi istilahnya tuh bajunya itu udah penuh darah di belakang nih. Si istri kan panik, Bud minggir. Loh kenapa? Kenapa Bun? Enggak, itu kepala kamu keluar darah. Kamu tadi habis ngapain? Kok bisa keluar darah? Ah, aku kan nggak ngapain kan sama kamu, kata dia gitu. Coba minggir lu. Dibuka helm. Coba buka helm. Nyata tuh kayak orang yang habis bocor kena timbuk, Bang. Oh, kayak
memar atau gitu bang ya? Enggak memar bang, kayak apa sih kalau orang kalau kena timpukan batu itu kan bocor tuh. Nah ini bocor palanya dia, di pas ini, dan itu yang menyebabkan keluar darah deras itu. Itu asalnya? Iya. Nah kan sementara kan kita, si istrinya bingung gini, suami gue ini posisinya pakai helm, kok bisa gitu loh, bisa kayak orang bocor. Akhirnya nggak lama nelfon saya tuh, Dep, ini si Budi palanya keluar darah. Kok bisa mbak? Jatuh mbaknya. Mbak gimana kondisinya? Enggak Dep, saya nggak kenapa-napa, nggak jatuh juga. Lah kok bisa keluar darah? Akhirnya saya bilang, emang kronologinya gimana? Ya mbak juga nggak tahu. Pokoknya mbak lagi pulang dari jalan-jalan di motor, tiba-tiba palanya si Budi nih keluar darah. Aduh, saya bilang, saya mau nyamperin mbak juga bingung nih. Saya lagi nggak di rumah. Memang posisinya gue juga waktu itu lagi di main lah, orang libur pikir gue main gitu. Akhirnya gue bilang gini, yaudah mbak gini deh, mbak coba mampir ke rumah guru saya. Kalau mbak mau, saya bilang, nanti saya nyusul, saya kirim alamatnya. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Tapi mbak kalau bisa tuh ke klinik dulu. Udah nggak usah, mbak panik, takutnya bukan luka biasa katanya. Ya udah, saya kirim tuh SMS. Saya kirim WA ke dia, udah. Di situ nggak lama dia nyampe duluan sih, jadi nggak lama dia nyampe, saya nyampe. Ada cerita, ada temu guru saya tuh kan. Nah guru saya tuh pas dari awal dia nyampe nih, teman saya nyampe, langsung ditembak kamu guru saya. Kamu ini pernah menyakiti hati seorang perempuan ya? Loh kok bapak tahu? Soalnya ini luka kamu bukan luka biasa. Ini ada orang yang sakit hati sama kamu, jangan pengen kamu mati. Panik dong, apalagi di situ anak istrinya kan, dengar kayak gitu suaminya panik dong. Pilihannya cuma dua, kamu mati atau kamu cerai. Nah, gak lama tuh saya datang situ, saya domelin sama guru saya. Dep, kamu gimana sih? Kenapa? Saya bilang, ini teman kamu kayak gini, emang kamu nggak wanti-wanti sebelumnya? Soal apa? Kan kamu tahu, daerah itu adalah daerah yang bisa dibilang pantang buat orang disakitin di situ. Karena kalau misalkan kita nyakitin orang di daerah situ, pasti ada efek buruknya. Nah, akhirnya, udah, saya bilang, saya udah kasih tahu. Cuman anak ini tipikal orangnya nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Nah sekarang udah kejadian kayak gini nih, ya ayah ngomongin aja sama dia dah. Saya kan manggil gudanya ayah ngomongin aja sama dia dah. Ini kamu dikerjain, saya bisa bantu. Cuman kalau untuk lukanya, kamu tetap harus ke rumah sakit, karena ini lukanya medis. Jadi sedihnya bisa dibilang nih, penyakit yang awalnya non medis jadi medis gitu kan. Jadi medis. Oke. Kan banyak kejadian kayak gitu juga bang. Iya. Karena ini nyerang fisik. Ya udah akhirnya guru saya masuk ke ruangan dia tuh, dia sholat dulu. Nah sholat diinin lah sama guru saya tuh, darahnya berhenti, cuman luka lubang yang kayak habis diinin tuh itu masih kelihatan. Akhirnya dibawa lah sama istrinya tuh ke rumah sakit gitu kan. Dokter aja sampai bingung, mbak ini suami mbak palanya bocor tapi kok nggak keluar darah. Padahal pertama tuh kena keluar darah ya? Keluar darah. Oke. Dan yang lebih heran lagi itu saya bang. Herannya kenapa? Karena saya tahu posisi ini anak lagi di mana. Jadi ini anak posisinya lagi di satu mall di daerah Jakarta Utara, sedangkan rumah guru saya itu di daerah Jakarta Timur. Coba abang bayangin aja, dari Jakarta Utara posisi kepala sudah bocor sampai Jakarta Timur, logika nggak nyampe. Kalau orang yang misalnya bisa dibilang itu luka biasa atau luka normal, udah pasti pingsan di jalan bang. Ya, kehabisan darah. Kehabisan darah. Betul. Ini nyampe. Oke, Jakarta Timur tuh ya. Utara Timur. Iya. Ini nyampe. Dia bilang, saya juga bisa mikir, berarti memang benar ini gangguan apa kalau kita bilang nih, gangguan nyata. Saya bilang, ada seginiin pas lagi di rumah sakit. Saya bilang, setelah dijahit ya, kan nggak mungkin saya ngomong depan dokter kan,
pasti nggak percaya juga dokter kan. Nah, saya bilang, lu masih belum percaya kalau ini ada hubungannya sama mantan lu? Gue bilang, ya gue percaya deh. Terus sekarang gimana? Gini deh, kita ke rumah guru gue lagi aja. Kata guru saya gini, kalau memang kamu mau sembuh, jujur saya bisa bantu, kata guru saya. Cuman ini prosesnya nggak sebentar, karena ini bisa dibilang ini kamu dikontrak mati. Waduh, kontrak mati. Karena gue tahu kalau udah kontrak mati, efek kayak gimana. Ibaratnya nih dukun berani ngirim yang paling gila tuh, berani gitu loh. Akhirnya kata guru gue, ya udah gini aja deh, malam Jumat kamu kesini, kita bertawasul. Udahlah, kita mau Jumat, kita tawasul tuh bang, tawasulan. Nah di momen tawasulan ini bang, ada kejadian yang bisa dibilang apa ya, kalau dibilang nggak masuk akal lah. Logikanya kan kalau orang kita tawasulan nih, nggak akan mungkin ada gangguan makhluk, maksudnya gangguan jahat masuk ya. Ini kejadian bang di tawasulan gue. Lagi tawasulan, tahlil, si Budi tuh kayak semacam kayak orang ada yang mukul dari belakang gitu, dada, punggung, itu dia muntah. Dan muntahannya itu darah, ada isi paku, kawat, silet, sama seng. Dan itu bener-bener nyata. Gokil. Wah, gila, gue bilang. Jujur saya di situ, namanya kita kondisi bertawasulan, sekalipun ada yang sempat diganggu, maksudnya dalam artian kita nolongin orang yang kena santet, belum pernah sampai seperti itu. Kondisi tawasul ya. Sampai keluar itu tuh kejadian kayak gitu. Belum pernah. Baru itu. Wah. Guru sampai bengong. Sampai berhenti, tahlil berhenti. Astagfirullah. Kok sampai seperti itu? Berarti ini mau bener-bener niat, apa sih kalau kita bilang tuh, niat bener-bener ngincer nyawa kamu nih, Bud. Emang kamu dosa apa sih sampai segininya nih orang? Waduh, gimana ya? Saya belum mau mati, saya masih muda. Terus kalau misalkan ada apa-apa saya juga, anak istri saya gimana gitu kan. Ini pilihannya cuma dua, Bud. Kamu mati atau kamu cerai, kata guru saya gitu kan. Nah cuman kan istri denger kata cerai kan mikir ya, aduh serba salah. Ibaratnya gini, kalau misalkan gue pertahanin suami gue juga, nyawa dia terancam, nyawa si suaminya terancam gitu kan. Tapi kalau misalkan gue cerai gimana gitu kan. Nah, akhirnya sama guru saya langsung dipotong gini, tapi udah, kalian gak usah khawatir, insya Allah saya bantu. Karena biar gimana juga, saya selalu yakin ilmu Allah tuh gak akan pernah kalah. Dukun sehebat apapun tuh gak akan bisa melawan ilmu Allah. Udah, kamu gak usah khawatir. Akhirnya si Budi ini disuruh puasa sama guru saya. Puasa 3 hari. Puasanya itu cuma makan buah sama minum air putih. Oh, kayak puasa mutih gitu? Kayak puasa mutih, cuman ini buah. Bukan air putih bukan sama air putih nasi atau gitu sama ya? nasi. Kan biasanya kan puasa mutih air putih sama nasi. Iya, kalau betul, ini betul. Makan buah. Tapi minum air putih? Minum air putih. Oke. Buahnya itu satu macam. Satu aja? Satu macam. Misalkan kita makan apel aja. Selama 3 hari? Selama 3 hari. Kan jeruk aja? Jeruk aja. Tapi tetap air putihnya satu macam? Tetap air putih satu macam. Oh, air putih aja berarti minumnya? Air putih aja. Oke, paham. Nah itu selama 3 hari di puasa, nggak ada gangguan bang. Sama sekali nggak ada gangguan. Sampai tiba di malam Jumat. Kan malam Jumat malam terakhir di puasa kan. Jumat, biasalah kita tawasul, prepare lagi nih. Prepare lagi. Nah di malam itu tuh, pas di saat kita lagi prepare buat tawasul, itu tuh kejadian aneh terjadi. Setelah puasa dia selesai, tiba-tiba dia bilang gini, dia teriak tuh, aduh panas. Apanya Bud yang panas, Bud? Punggung gua panas, kata dia. Akhirnya kata guru saya, coba buka baju, buka baju dia. Tahu nggak apa bang? Di punggungnya cakaran macan 2 biji, kayak bekas cakaran gitu. Nggak tahu macan, nggak tahu apa ya, pokoknya cakaran kayak model cakaran macan. Panjang gitu bang? Iya, di punggung sini, kanan kiri. Gokil sih. Akhirnya setelah itu, kok tembus ya? Guru saya bingung, kok tembus ya? Ini aneh sih, kok bisa tembus? Padahal kita di sini lagi ngumpul, maksudnya ngumpul ibaratnya kalau kita bilang nih, saya sama teman-teman saya sama guru saya ini lagi banyak orang lah gitu loh. Masa nggak bisa backup satu orang ini? Logikanya gitu kan.
wah bahaya nih, kata guru saya, bahaya nih. Udah Bud, bismillah Bud. Ada kita udah tawasul, normal tuh tawasul, pulanglah Budi kan. Dan di malam itu posisi tidur, kejadian aneh sama seperti waktu pas dia pertama kali nikah tuh. Jadi posisi Budi tidur, biasa istrinya sholat tahajud, itu bajunya cuma samping lagi Bang. Maksudnya kayak robek-robek lagi? Kayak robek-robek lagi. Cuman kali ini kan, kalau kemarin kan hanya robek-robek aja tuh. Nah ini posisinya robek-robeknya udah plus ada bekas cakar di baju depan atau di badan? Di badan. Berarti tembus? Oh. Tembus. Dan subuh itu juga kebetulan saya masih di rumah guru saya ditelepon. Dep, ini si Budi baju sobek-sobek lagi. Kok bisa Mbak? Saya bilang, nggak tahu saya. Tapi sekarang, kalau kemarin kan sobeknya cuma sobek baju doang, ini tembus. Waduh, saya bilang gimana nih? Sudah deh Mbak, besok coba deh, nanti pulang kerja, saya bilang gitu kan, pulang kerja coba kita ke rumah guru saya lagi aja deh. Yaudah deh, kata Mbak. Dan ke rumah guru saya bilang gini, Bud, apa yang kamu alami selama kamu kerja? Tadi si Budi belum cerita nih sama saya nih, apa yang dialamin gitu kan. Ternyata yang dialami sama dia selama di jam kerja nih Bang, jadi dia makan. Memang waktu itu pas kebetulan dibawain makan sama istrinya. Dia makan, habis makan itu muntah. Dan muntahnya apa? Bukan nasi Bang, yaitu paku, seng, silet, kawat. Kayak pertama di tawasulan itu muntah? Iya. Tapi posisinya logikanya kan ini makan. Seharusnya nasi. Dan itu setiap dia nyuap nasi, dia muntah keluarnya itu. Setiap dia nyuap nasi, dia muntah keluar itu. Oke. Sampai akhirnya itu terjadi beberapa hari tuh Bang. Dan dia itu nggak pernah makan di tempat makan. Kenapa? Karena dia khawatir. Khawatirnya kalau gue makan ini di tempat makan, di restoran atau segala macem, yang dikhawatirin sama dia ini takutnya orang berpikir lain ke resto tersebut, gitu kan? Untuk menghindari itu, makanya dia bawa makanan terus. Dan itu baru tahu di hari itu saya. Pas sore itu, saya bilang, lu kenapa nggak ngomong dari kemarin? Saya bilang, ya, gak mungkin lah gue ngomong sama lu. Enggak, soalnya lu beberapa hari terakhir gue liatnya aneh. Biasanya lu kalau setiap pulang kerja gue ajakin makan ke kantin atau main dulu ke kantin, mau. Ini kagak. Dia bilang, ya mau gimana? Gue takut kayak gitu. Kan ada gue bilang, nggak mungkin gue nggak backup. Ya bukan, maksudnya kalau pas lagi lu di kantin, kalau enggak, kalau pas lagi sholat maghrib gimana? Wah iya juga sih, gue bilang ya udahlah, udah Bud, kamu tenang Bud, insya Allah dibantu, kata gue saya. Lalu tuh berkali-kali tuh Bang kejadian tuh, berkali-kali ya itu muntah kayak gitu, terus kecakar. Guru saya lama-lama kesel, ini dukun maunya apa? Udah deh kita tempurin aja deh. Nah guru saya kan punya murid andalan 4. Kebetulan sisanya tinggal 2 nih. Maksudnya yang masih ada di situ kebetulan cuma 2 orang doang. Yang 2 orang ini kebetulan sibuk kerja, jadi udah jarang ke rumah. Kata guru saya, ini kalau 2 nggak cukup, tamengnya 2 nggak cukup. Akhirnya diajaklah adiknya teman saya. Jadi 3 nih kita nih. Jadi si Budinya duduk di tengah-tengah, kita bikin segitiga gini. Akhirnya tuh bikin segitiga. Udah kita tamengin aja, coba kita mau tes kalian gitu kan. Tembus Bang. Si Budi tiba-tiba teriak panas lagi. Aduh panas. Bagian mana Bu? Panas. Akhirnya sebelum disuruh buka baju, itu muncul Bang. Langsung belakang. Jadi 4 cakaran depan belakang, 2. Dan itu terjadi di depan mata kita. Wah, gue bilang, buset, ngeri-ngeri sedap nih. Gue bilang, nih urusannya Budi kagak mati, gue yang mati. Dalam hati saya nih, ibaratnya backup dia kan. Udah tenang, bismillah, ilmu Allah gak mungkin kalah. Kalau guru saya selalu begitu, selalu begitu. Nggak usah khawatir, dukun mau hebat kayak gimana pun, pokoknya ilmu Allah nggak bakalan kalah.
udahlah, udah kita pasrah kan. Saya juga mikir ada guru saya juga gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah malam itu nggak ada. Budi udah normal lagi, udah ya bisa dibilang nggak pernah lah kejadian itu, nggak pernah tuh. Ya kalau alhamdulillah berarti kan apa yang dilakukan kita nih ada hasil gitu kan. Ternyata itu belum akhir bang, karena ternyata ada hal yang terjadi di luar pola pikir kita. Jadi pada saat itu Budi habis kontrak, dia dapat kerjaan baru, gak ketemu saya lagi nih saya nih. Nah ternyata di tempat kerjaan barunya si Budi ini, mantan yang dulu pernah ngerjain dia kerja di situ. Satu perusahaan. Dan itu di luar pemikiran saya sama si Budi. Gokil. Si Budi ngomong, nelfon saya, "Dep, mantan gua yang waktu itu ngerjain gua ada di sini." Ada di sini dalam artian apa? Apa dia kerja di situ atau memang cuma berkunjung, dalam artian berkunjung dari perusahaan lain? Enggak, emang dia kerja di sini. Terus gimana? Ya nggak tahu lah kata dia. Ntar gue telepon dulu lagi dah kalau ada apa-apa. Ternyata mereka akhirnya ketemu nih, ngobrol nih. Si mantan nih ngomong, belak-belakan ngomong bang, masih hidup loh. Alhamdulillah, kata si Budi, alhamdulillah. Gue pikir udah mati loh. Alhamdulillah Allah masih ngasih gue selamat, kata si Budi. Nah akhirnya tuh ngomong tuh aku si mantan. Akhirnya sorry ya Bud, kemarin gue udah kerjain lu. Habis gue kesel Bud, gue sakit hati sama lu. Karena lu begini, lu selingkuhin gue. Salah gue apa? Sampai lu tega selingkuhin gue. Ya, kan? Ya mau gimana, kita posisi jauh. Gini, ya pokoknya gitulah. Cuman kan si Budi kan karena berpikir nih si perempuan udah minta maaf, ya sudah gitu kan, dimaafin lah, enjoy aja, makan bareng gitu kan, makan di kantin bareng lah, dikasih minum sama si perempuan juga. Orang si perempuan bilang, "Bu sorry ya sebagai tanda maaf nih, gue beliin minum." Nah nggak lama setelah itu dia pulang kerja tuh telepon saya, "Dep, tadi gua udah makan bareng sama dia di kantin, dia minta maaf sama gua lah." Ya udah gue maafin lah. "Lu makan bareng Bud?" Gua kaget tuh, "Bareng Bud?" "Iya." "Emang kenapa deh orang dia udah minta maaf?" Wah, kalau gue sih jujur Bud ya, gue bukannya mau berpikir jahat ke orang atau gimana ya. Balik lagi gue tahu itu daerah kayak apa, gue bilang. Yang gue takut nih ada efek lagi nih buat lu nih. Enggak kok Dep, aman. Tapi ada nggak makanan atau minuman yang di hari dia lu minum? Saya bilang gitu kan. Makanan sih nggak ada. Cuman gue sempat waktu itu gue minum, air minum gue kurang. Nah dibeliin sama dia. "Lu minum?" "Ya gue minum lah." "Tapi ada kejadian apa-apa lo sama lu nggak?" "Nggak ada sih." Udahlah. Ternyata efeknya nggak di hari itu bang. Setelah dia minum itu, si Budi ini jarang pulang. Imbasnya, pertama dia nggak pulang 1 hari, terus 3 hari sekali baru pulang. Nah si istri ini kan akhirnya kan apa ya kalau gitu bang, si istri kan akhirnya nelfon saya lagi, "Dep, si Budi kenapa ya, kok jadi jarang pulang?" "Jarang pulang gimana mbak?" "Ya nggak tahu, pokoknya dia nih tadinya tuh pulang 2 hari sekali baru pulang. Nah, ini sekarang udah 3 hari sekali baru pulang. Terus tiba-tiba seminggu sekali baru pulang. Kalau ditanya kenapa kok baru pulang, dibilangnya tugas luar kota. Nah terus sebulan sekali baru pulang. Lama-lama kan si istri curiga. Akhirnya bilang ke saya, "Coba deh mbak cek ke kantornya." Gitu kan, "Bener enggak si Budi ini tugasin keluar kota?" Ya memang sih saya tahu nih Budi orangnya pinter. Dan kemudian pasti bos itu pasti akan nyuruh tugas yang bagus lah ke dia gitu kan. Dicek sama istrinya bang, kantor bang. Nah, itu setelah 1 bulan sekali tuh baru pulang tuh. Cek kantor. Ternyata orang kantornya bilang, "Di sini dulu memang ada karyawan yang namanya Budi sama si ini. Cuman dua-duanya udah berhenti. Udah diberhentikan dari kantor karena menggelapkan uang." Kaget dong istrinya.
orang dia selama ini masih pulang gitu kan, walaupun 3 hari sekali, seminggu sekali, terus akhirnya sebulan sekali. Dari kapan Pak? Ya udah sekitar 2 bulan yang lalu. Lah bingung sih istri kan. Terus berarti selama dia pulang yang ini nih kemana? Gitu kan, maksudnya pulangnya kemana? Karena kan dia udah nggak kerja, pulangnya kemana? Akhirnya cari tahu. Ternyata di air yang itu, karena kan istrinya nih ke rumah guru saya lagi nih nanya gitu, kemana nih si Budi kan? Dicek, guru saya cuma ngomong gini, kalau memang dia jodoh kamu, dia pasti balik. Kalau memang bukan, ikhlasin ya. Ini jadi pertanyaan kan si istri kan, mau gimana gitu kan? Guru saya jelasin, ini kalau saya jujur, kemungkinan pulangnya si Budi itu 80-20 peluangnya. Karena ini udah terpengaruh sama perempuan ini. Ternyata jadi minuman yang dia kasih terakhir itu ada efek gimana si Budi ini nggak akan mau untuk balik lagi ke rumah. Nah akhirnya udahlah, dicari info segala macem. Nah, info terupdate terakhir itu posisinya si Budi itu ada di daerah Jawa Tengah. Cuman nggak tahu, Jawa Tengah kan luas. Sampai sekarang Bang belum balik. Si istri ini bingung sama status dia. Karena kan bisa dibilang apa ya, janda tapi belum ada surat-surat. Apa sih kalau kita bilang sekarang nih, janda bodong ya. Akhirnya si istri nih pengen tahu sebenarnya dia ini saya cerita di sini jujur Bang, dia yang minta. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan si Budi di mana. Jadi seandainya nanti si Budi mungkin melihat video ini, tujuannya itu biar dia ini ngasih kejelasan status istrinya itu. Misalkan mau cerai, misalkan mau lanjut ya pulang gitu loh. Cuman kalau si istri sih kayaknya, kalau yang saya tangkap dari omongan istrinya nih, dia cuma minta status kejelasan doang sih Bang. Kejelasan aja tuh ya. Iya. Jangan digantung. Betul. Nah pas kemarin tuh ceritanya si istri ini ngelihat waktu pas Rizky itu podcast di tempat lain. Wah ini bisa nih, lu angkat, maksudnya cerita gua, siapa tahu aja si Budi itu denger, bisa pulang. Ya minimal kasih kejelasan lah sama gua. Bener nih, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, udah cerita aja. Karena saya tuh jujur kasihan Bang sama istrinya Bang. Kasihannya kenapa? Setelah Budi pergi, yang tanpa kabar berita, selang 1 tahun itu anaknya meninggal. Oh, oke. Tapi meninggalnya bukan di karena itu hal lain itu ya. bukan. Bukan Itu memang benar-benar takdirnya sakit. mungkin. Memang ya. sakit leukemia. Oh, leukemia. Jadi ya gimana ya kalau kita bilang ya, udah jatuh tertimpa tangga gitu kan, udah gitu selang beberapa tahun ibunya meninggal, selang 2 tahun apa setelah anaknya meninggal tuh ibunya, selang 2 tahun lagi bapaknya. Kan kasihan Bang, kan kejadian beruntut itu Bang. Jadi gue mikirnya ya Allah kasihan banget gitu loh. Jadi harus ya, kalau gue sih cuma minta itu doang sih sama orang yang bernama, yang gue maksud nih, mungkin kalau dia ngelihat pasti dia kenal gue ibaratnya kan. Jadi lu dimanapun berada kasih kejelasan aja sih, itu aja sih Bang. Nah, itu ya teman-teman semua cerita atau pengalamannya yang dialami oleh Bang Devri bersama rekannya Bang ya. Ya. Rekannya yang dimaksud itu yang tadi, yang ditinggal tanpa kejelasan. Betul. Nggak tahu sekarang status hubungannya apa. Ya. Padahal sudah menikah tapi misalkan cerai ya bilang, ya pulang dulu Bang ya, cerai gitu. Ya minimal ada status. Ada status kejelasan dulu deh, kejelasan. jangan digantung apalagi nih kan.
ini kan masalahnya udah nikah bang. Betul. Yang belum nikah aja misalnya pacaran nggak ada status, nggak enak juga dong. Kan Bang. gitu. Logikanya gitu bang ya. Iya. Nah ini kita sambil dikit-dikit lah bang ya. Nah memang saat itu kan mungkin entah itu salah siapa, Ya. gitu kan kita nggak ada yang tahu bang ya kan. Betul, betul. Karena kalau di dukun bertindak mungkin yang tadi benar jadi salah. Nah, Kan gitu bang. itu dia. Sebenarnya dia nggak salah nih. Masalah nih karena tindakannya seperti itu, makanya jadi salah. Jadi salah, kan gitu. Betul. Karena kan kalau masalah jodoh-jodohan emang udah di tangan Allah bang ya. Betul. Jangan sampai teman-teman semua ketika pacarnya mungkin diambil temennya atau mungkin pacarnya selingkuh terus, gue udah cinta mati sama dia nih. Udahlah segala cara tuh bang. Nah, itu 1001 dia. cara tuh. Kebanyakan orang kan sekarang nih bilangnya terpelajar ya, tapi ya banyak juga orang kadangkala memanfaatkan hal-hal seperti itu. Oke, untuk kepentingan tertentu bang ya. Betul. Yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. gitu kan? Kasarnya seperti itu. Ya ya, sebenarnya yang tadi juga ada kasihan sama teman abang Bang Budi itu bang ya, bahwasanya tadi udah apa namanya di beberapa teror lah mungkin bisa dibilang Iya. lah, sampai yang tadi sampai saya sampai bingung masalah dia makan nasi keluarnya sampai akhirnya muntah sama seperti pas tawasulan, Iya. kan gitu. Takutnya juga bener ketika makan di luar. Nah, Makan di luar entah di warung mana kita makan muntah jebret orang yang lihat nggak tahu, iya. wah ini pesugihan nih. Nah, kan ya gimana ya, kita juga nggak bisa menutup mata ya, dalam artian menutup mata tuh banyak juga warung yang seperti itu. Iya. Tapi kan tidak semua. Iya betul. Yang dikhawatirkan itu adalah pemikiran orang. Nah Akhirnya ya untung sih Budinya masih berpikir sehat ya, dalam artian berpikir sehat itu salah satunya gitu. Mendingan gue bawa makan di luar, gue makan ngumpet-ngumpet gitu istilahnya. Iya. Daripada gue makan di warung, Betul. nanti orang berpikiran jelek ke warung yang pemilik warung itu kan masalahnya muntahnya bukan sekedar muntah. Itu dia. Gitu bang ya kan. Itu Kalau Bang. muntahnya oke, muntahnya nasi oke, muntah darah aja itu beda bang, udah beda persepsi. Jangankan muntah yang model begitu bang ya. Ya tadi abang bilang muntah darah aja orang udah berpikir aneh. Iya, apalagi ada tadi paku silet yang dipotek bang ya. Iya. Berarti kan Iya. itu karatan juga tuh bang. Karatan semua, nah, Bang. sengnya itu karatan nggak bang? Karatan semua bang. Tadi ada berarti ada 4 ya tadi bang ya? Iya. Kawat. Kawat. Oh kawat. Kawat, paku, seng, potongan silet, pecahan silet. Itu kalau ini secara gue ngeliat beberapa YouTube juga kan. Kalau orang santai kan kadang perutnya tuh bang ya. Iya. Paku. Udah mendominasi, kita ngarah ke santet tuh. Iya. Iya gak sih? Terus rambut. Iya. Ya kan banyak tuh. Iya. Ditarik rambut. Terus apalagi tuh yang tadi silet. Iya. Nah, yang anehnya menurut saya itu kok bisa nih si yang mungkin kita bilang si A ya, si yang apa namanya cewek yang itu, si A itu sampai akhirnya ada kontrak mati dengan si dukun. Bisa bang. Bisa bang ya? Bisa bang. Kirain saya itu cuma santet jebret sekali udah gitu. Kirain saya itu. Jadi gini bang, di dukun itu tergantung dari si permintaan dari si penyuruh. Oh. Jadi makanya kita di sini harus sedikit berhati-hati gini. Makanya berhati-hati dalam berucap, berkata-kata. Itu kita harus hati-hati banget. Karena jangan sampai benar-benar menyakiti hati orang banget. Ya, takutnya dikhawatirkan seperti itu. Jadi dalam kalau kontrak mati, si dukun ini akan terima bayaran penuhnya nanti. Setelah orang itu mati. Oh. Itu namanya kontrak mati bang. Oke. Jadi berapapun budgetnya, si yang nyuruh ini udah siap. Karena kan ada keinginannya. Si Iya. yang nyuruhnya itu kan. Iya. Ada tujuan yang dimaksud. Betul. Jadi misalkan nih, si dukun bilang, mau gimana? Saya mau dia mati. Yaudah, kalau mau dia mati, lu nyiapin duit segini. Gue jamin mati. Itu namanya kontrak mati bang. Oh. Nah, berarti ketika dia udah sama si A itu ya, si cewek A itu, si Budi dengan cewek A itu, santetnya masih ada gak sih bang? Nggak ada. Karena udah terwujud keinginannya. Iya, karena kan memang dia tujuannya itu. Kalau misalkan nggak ada yang, gue nggak bisa milikin lu, nggak ada orang yang lain bisa milikin lu. Gokil. Kan dia bilang kalau lu nggak mati, lu harus pisah. Dalam artian pisah kan dia udah pisah, ditarik kan, ikut sama dia. Kontrak selesai lah itu. Ya.
Oh, berarti tadi ada dua pilihannya kan Bang ya, yang tadi mau mati atau balik lagi dengan Iya. si itu. Kalau misalkan nggak balik lagi dan nggak mati terus-terusan tuh Bang ya. Terus Wih, kasihan sampai juga mati. ya. Sampai Kasihan mati. juga. Dan tadi menurut informasi yang Abang terakhir dengar itu kalau si Budi dengan si cewek A itu udah di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggak Dan itu tahu di mananya Nggak tahu Bang di ya, mana. tapi Jawa Karena Tengah. itu posisinya kita bisa tahu di Jawa Tengah karena kebetulan di tempat kerja yang lama, di tempat kerja saya dulu tuh yang lama, yang alat kesehatan itu sempat ada teman saya tugas di daerah Jawa Tengah melihat dia. Oh. Jadi pas memang sih dia nggak bisa nyamperin karena posisinya itu teman saya kan pasti kan kalau dari kantor kan ada fasilitas ya, kendaraan gitu. Nggak bisa kemana-mana. Memang kebetulan teman saya lagi di mobil, dia si Budi lagi naik motor sama si perempuan itu boncengan. Oh. Tapi yang kasihan yang istri yang di sini Bang ya. Iya. Gitu, dan bisa jadi Bang yang masalah dia si Budi itu kontraknya habis yang sebelumnya sama di perusahaan Abang, terus kok tiba-tiba pindah perusahaan tuh. Tek. Nah itu juga yang kita di luar pikiran sih. Iya kan, sampai tadi Abang bilang kan ada lagi nih kejadian. Bisa jadi pengaruh mungkin kayak jodoh-jodohan, udah lo nanti namain dukun kan Bang, ngeramal-ngeramal gitu dong Bang. Itu kita walau alam dah ya. Iya. Kan, apa mungkin si dukun ini masih mengarahkan Masih ke situ, kasih jalan gitu dukunnya. Iya. Mungkin udahlah gua kasih spare lah kayak orang sehat gitu kan. Iya, tapi nanti lihat Nanti lo. lihat akhirnya kan gitu. Sadis juga ya. Tapi Itulah. tetap Bang ya kuasa Allah Bang ya. Tetap kuasa Allah sih. Yang nggak bisa Ya ditandingin balik lagi tuh, kalau Bang. sebenarnya kalau andai kata Budi mungkin pada saat itu kuat untuk bertahan, insya Allah nggak akan kenapa-napa. Cuman Iya. mungkin pada saat itu bisa dibilang di sini juga dia masih terlena kali ya sama si mantannya itu. Ya, mungkin kita kan nggak tahu. Ya yang tahu, betul. Bisa jadi juga karena yang sebenarnya tadi udah lupa, ketika dipertemukan minta maaf namanya cowok Bang. Ketika cewek minta maaf Bang, kan- iya, kena di hati Bang. Iya tahu sendiri lah. Iya, Kita gitu juga kan. sama cowok kan. Iya, terus kasih minum lagi. Wah, iya beneran dia minta maaf nih gue. Nah, Tahu-taunya yang dikasih minum mungkin tuh air minum ada pengaruhnya juga. nah, kita nggak- balik lagi di situ karena posisinya juga kan nggak di situ kan. Iya, kita main ya logika cocokologi aja Bang gitu, nggak mandang sebagai gimana. Iya. Tapi secara alur kayaknya ke arah sini deh gitu loh. Kayaknya emang sudah Ini deh. diatur sedemikian rupa. Iya ya. Makanya saya sih jujur aja menyesalkannya itu, maksudnya ya saya jadi ada rasa nggak enak hati ya sama istrinya itu kan. Beban mental juga saya. Iya. Sampai kan tadi Abang bilang udah jatuh ketimpa tangga Bang ya. Iya. Kasian juga Karena pertama tuh ya, bener. urutannya itu loh, maksudnya setelah ditinggal sama si teman saya ini, sama si Budi, selang beberapa tahun anaknya, terus bapaknya, terus terakhir ibunya. Wah, kejam banget itu. Ya memang sih semuanya meninggalnya karena sakit ya. Tapi kan yang si A-nya nih Bang ngambil si Makanya Budinya ini loh Bang. itu loh, mentalnya itu. Iya, betul dan itu ya namanya santet atau apalah Bang ya. Iya. Kita memang yang penting mendekatkan diri lah Bang ya kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala, terus menjalani semua kewajiban kita, menjauhi semua larang-larangan yang dari Allah Subhanahu wa taala Ya, Bang. Nah, kadang-kala tuh apa ya? Kita pengen nggak percaya. Tapi ya memang terjadi. Betul. Kadang-kala efeknya itu santet itu efeknya itu parah. Iya. Apalagi kalau sampai berujung kematian kan. Iya sih Bang ya. Itu. Yang tadi sebenarnya belum waya yang meninggal nih bisa dibilang, tapi karena ada pengaruh dari jin goib. Nah itu Bang. Jadilah kita jadi kayak kita suruh jatuh-jatuhan dulu, berdarah-darah dulu gitu Bang ya. Kan sampai tadi kan pertama kan berdarah. Itu kan berdarah aja sebenarnya sakit Bang ya. Sakit tapi dia nggak ngerasa sakit Bang. Ngerasa sakit gitu Nggak kan. ngerasa sakit. Yang kedua cakaran. Berdarah lagi. Wow. Terus keluar muntahan. Kasihan. Oke, benar. Tapi itu sempat di ronsen Bang. Tapi Nggak ada luka. seharusnya kan luka dong. Harusnya. Kalau logika dari ilmu Normal. kesehatan. Iya. Iya kan, karena tadi udah ada silet aja, apalagi usus tipis kan Bang. Betul. Lambung tipis rambut gitu kan ketebalannya, serta udah. Itulah
bisa dibilang apa ya, di luar nalarnya ilmu santet ya seperti itu bang. Nggak bisa di-take sama ilmu kedokteran. Iya ya. Iya juga sih. Nggak bisa di-take sama ilmu kedokteran. Jangankan kita di usus, kita nyampe sini aja ini kan sempit bang. Iya. Nggak mungkin nggak ada luka. Nggak mungkin. Itu nggak ada luka bang. Di ronsen, bener-bener di ronsen, karena pada saat itu istrinya panik. Makanya lah, coba lah, takutnya setelah kejadian tersebut jadi ke arahnya kesehatan. Betul. Ya kan bang? Itu. Sebenarnya bukan ke masalah kesehatan, tapi ketika efek dari itu nyambungnya kesehatan. Karena Sebenarnya awalnya itu kan yang pas bocor itu kan jadi medis. iya. Yang dikhawatirkan Ini juga yang muntah juga. Oke. Ternyata nggak ada. Gue ngebayangin pas dia muntah sih bang. Dan terus dia tadi ketika dia kirain saya cuma selesai alurnya ceritanya itu ketika si Budi ini memilih salah satu. Pikiran saya. Tapi ketika saat itu kayak di sebuah pertemuan, terus akhirnya kerja bareng, minta maaf, sampai akhirnya nggak ada status, Nggak ada kabar sampai nggak sekarang. ada kabar. Mungkin si Budi juga sudah menikah, mungkin kita nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu. Soalnya masalahnya dia kan emang pergi dua-duanya, nggak Iya. kemana. Kan itu kayak menjauhkan diri dari istrinya si Budi. Ya itu dia menjauhkan diri dari perkotaan lah. Yang maksudnya Perkotaan yang orang nggak tahu siapa orang mereka nggak tahu berdua. Mereka berdua. Gitu bang ya? Iya. Nah jadi yang tadi itu Budi itu teman-teman semua nama samaran bang ya? Nama samaran. Mungkin misalkan teman-teman semua yang paham nih dengan Ya. Alur ceritanya, nggak sebutin namanya, cobalah tolong kasih kepastian kepada istrinya bang ya? Ya betul. Gitu, Apa Bang. mungkin entah si Budinya juga nonton kan, kita nggak Iya, tahu juga. kita berharap bang ya, kita Itu berharap dia. banget Budinya itu nonton, atau mungkin teman terdekatnya yang tahu Cerita. Budi di mana, Alur ceritanya. alur juga. ceritanya sekarang juga Budi di mana, tolong sampaikan ke Budi Betul. untuk segera pulang Betul. dan Atau minimal Mm-mm. nggak pulang nggak apa-apa lah. Yang penting ngasih keputusan. Dalam artian kan kalau Oke. mau gugat cerai kan juga dari luar bisa. Bisa. Karena jujur bang, itu buku nikah dibawa sama dia. Apanya bang? Buku nikahnya. Oh, nggak bisa dong berarti. Makanya istrinya nggak bisa ngurus. Iya. Kalau ada di istrinya juga bisa aja bang ya. Iya, kalau misalkan Oh. si istri megang buku nikahnya mah dari kemarin-kemarin dia ngurus sendiri. Buku nikahnya dibawa. baru Bang. iya baru paham nih kenapa si istri itu nggak tahu nih mau cerai apa kagak, karena buku nikahnya itu kan kalau mau Dibawa. ngurus penceraian kan harus ada buku nikah. Betul bang. Ternyata dibawa juga. Dibawa bang. Makanya Gokil sih. makanya kenapa Kejam. saya berani cerita di sini ya itu. Maksudnya ya udah lu nggak usah pulang, nggak masalah lah. Udah bikin malu gue juga, pikir gue. Iya. Mendingan lu urusin deh, lu di sono kayak pakai pengadilan agama di sana kayak lu urusin, yang penting tahu-taunya entah di sini tiba-tiba dapat dari kantor pos atau apa gitu kan, istilahnya. Kirimin alamatnya. Bodo amat lah gitu. Nanti buku nikah sini diurus sama istri. Ya kan bang ya? Ini nggak minimal dia mau ngurusin misalkan nih, Heeh. si Budi mau ngurusin nih, Mm-mm. tiba-tiba si istri terima surat Terima, cerai gitu. iya, nyurat cerai. Udah nggak masalah. Iya. Yang penting jelas. Yang penting tujuannya itu statusnya apa Betul. sekarang nih? Kepastian dari status Betul, hubungan Bang. si Budi dengan istrinya. Betul. Yang istri beneran istri nih bang ya? Iya. Beneran istri yang Beneran disahkan istri. oleh Negara. dan juga agama. Betul. Kan itu bang ya? Oke. Nah itu teman-teman semua, di balik cerita atau pengalamannya di Bang Devri ini memang banyak sekali hidden message atau pesan tersembunyi yang benar-benar kita waspadai bang ya. Betul bang. Yang tadi kayak teman seakan-akan seperti musuh bisa jadi. Betul. Gitu bang ya. Betul. Terus juga kita juga yang namanya hubungan ya bang ya. Apapun itulah. Apapun itu, hubungan teman kayak Teman kerja. teman pacaran. kerja kayak teman apa pokoknya lah, tolong jaga baik-baik itu, dan saling juga ucapan sih. ngingetin satu sama lain, Jaga ucapan juga. jaga ucapan. Misalkan temen nyeleneh, lo jangan kayak gitu, saling support bang ya, jangan sampai Ya. ketika teman kalian terjerumus di salah satu hal terus kita diem aja, kita juga yang salah bang, Betul. gitu kan gitu. Betul bang. Oke, nah mungkin ini pengalaman yang benar-benar memberikan kita semua pelajaran bang, terutama yang tadi ya ilmu-ilmu santet yang memang di luar logika Di kita, luar nggak logika, bisa Bang. ditebak Ilmu bang ya, santet tapi itu di luar logika. Nggak tapi ada yang nggak bisa nebak terpikir. alurnya ya bang ya. Bakalan. Oke bang, terima kasih banyak bang ya sekali lagi Siap. udah menceritakan pengalamannya, dan tadi terkhusus untuk Budi Yap. atau temannya yang tahu keberadaan Budi sekarang, tolong sampaikan untuk segera memastikan Kejelasan istrinya. kejelasan istrinya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Devri ini bukan untuk
nakut-nakutin teman-teman semua yang mau menikah atau mau pacaran, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih, Abang. Siap bang, Alhamdulillah. makasih juga bang. Bungkus.